Bayangkan ini, kamu berada ratusan meter di bawah laut. Tekanannya luar biasa kuat, dingin, gelap, dan kamu dikelilingi air keruh, hampir tidak bisa melihat. Tapi kamu punya tugas. Inilah kenyataan bagi para tukang las bawah air. Mereka adalah pahlawan tak terlihat yang bekerja dalam kondisi ekstrem ini. Mereka adalah orang-orang yang menjaga infrastruktur bawah laut kita tetap utuh. Pria dan wanita pemberani ini menghadapi tantangan unik. Tekanannya saja sudah cukup untuk meremukkan seseorang. Dinginnya bisa tak tertahankan, belum lagi risiko sengatan listrik dan bahaya lainnya. Tapi tukang las bawah air adalah jenis manusia yang istimewa. Mereka tangguh, banyak akal, dan sangat terampil. Mereka adalah pahlawan bawah laut yang tak banyak dikenal. Pekerjaan mereka sangat penting bagi perekonomian dan cara hidup kita. Lain kali kamu berpikir tentang bensin di mobilmu atau gas yang menghangatkan rumahmu, ingatlah para tukang las bawah air yang memungkinkan semua itu terjadi. Pengelasan bawah air persis seperti namanya, mengelas di bawah air. Pekerjaan ini berbahaya, tetapi juga penting. Kita mengandalkan pengelasan bawah air untuk banyak hal. Pikirkan tentang anjungan minyak lepas pantai. Struktur besar ini membutuhkan perawatan dan perbaikan terus-menerus. Disitulah tukang las bawah air berperan. Mereka memperbaiki dan memelihara struktur logam yang menjaga anjungan ini tetap berjalan. Kapal juga membutuhkan pengelasan bawah air. Memperbaiki lubang di lambung kapal saat masih di air jauh lebih murah daripada menariknya keluar dari air. Pengelasan bawah air dapat menambal lubang tersebut. Ini juga membantu memperbaiki pipa yang mengangkut minyak dan gas di dasar laut. Bahkan jembatan pun membutuhkan pengelasan bawah air. Penyangga yang menopang jembatan seringkali berada di dalam air. Tukang las bawah air memastikan penyangga tersebut tetap kuat. Jadi, lain kali kamu melewati jembatan, ingat terdapat yang membantu menjaganya tetap berdiri. Ada dua jenis utama pengelasan bawah air, pengelasan basah dan pengelasan kering. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pengelasan basah adalah jenis yang paling umum. Dilakukan langsung di dalam air, seperti namanya. Pengelasan basah lebih murah dan lebih cepat daripada pengelasan kering, tapi juga lebih berbahaya. Air dapat mengganggu busur las, membuatnya kurang presisi. Sebaliknya, pengelasan kering dilakukan di lingkungan yang kering. Seperti mengelas di darat tetapi di bawah air. Penyelam membuat ruang kering di sekitar area yang perlu dilas. Ruang ini diisi dengan gas, biasanya helium dan oksigen. Ini memungkinkan kualitas las yang lebih tinggi. Namun, metode ini membutuhkan lebih banyak peralatan dan lebih memakan waktu. Ada juga jenis khusus pengelasan kering yang disebut pengelasan hiperbarik. Ini melibatkan penggunaan ruang khusus yang mensimulasikan tekanan pada kedalaman ekstrem. Atmosfer glised fein fake to glisen ayin, necking miss. Pengelasan bawah air bukanlah pekerjaan mudah. Membutuhkan peralatan khusus untuk menangani kondisi ekstrem. Salah satu peralatan penting adalah helm selam. Ini bukan masker snorkeling biasa. Helm las bawah air dilengkapi dengan aliran gas pernapasan yang konstan. Campuran gas ini dikontrol dengan hati-hati untuk mencegah penyakit dekompresi, juga dikenal sebagai penyakit penyelam. Selanjutnya, pakaian selam. Pakaian ini dirancang untuk menahan tekanan air dalam dan melindungi penyelam dari dingin. Lalu ada elektroda. Ini bukan batang las biasa. Elektroda bawah air dilapisi khusus agar tahan air. Mereka juga terbakar lebih lambat, yang penting di dalam air. Dan jangan lupa mesin lasnya sendiri. Mesin las bawah air dirancang khusus agar tahan air dan tahan tekanan. Mereka juga menggunakan tegangan yang jauh lebih tinggi daripada mesin di darat. Semua peralatan khusus ini memungkinkan para pahlawan bawah laut ini melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan aman. Bagian 5. Kedalaman bahaya, risiko dan tantangan yang dihadapi tukang las bawah air. Pengelasan bawah air bukan untuk orang yang penakut. Ini salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Tekanan air adalah ancaman konstan. Untuk setiap 33 kaki kedalaman, tekanan meningkat 1 atmosfer. Tekanan yang sangat besar ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Visibilitas adalah tantangan utama lainnya. Air seringkali keruh, sehingga sulit untuk melihat. Ini dapat membuat tugas pengelasan yang sudah menantang menjadi lebih sulit. Lalu ada bahaya listrik. Air dan listrik tidak cocok.
namun tukang las bawah air bekerja dengan keduanya secara terus-menerus. Peralatan yang rusak atau penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan sengatan listrik yang fatal. Dan kita tidak boleh melupakan kehidupan laut. Dari hiu hingga ubur-ubur, tukang las bawah air sering bertemu makhluk berbahaya di kantor. Terakhir, mari kita bicara tentang arus. Arus bawah air yang kuat dapat melempar penyelam seperti boneka kain. Ini membuat pekerjaan menjadi sulit dan melarikan diri dalam keadaan darurat. Bagian 6. Utamakan keselamatan. Melindungi mereka yang berani menghadapi kedalaman. Mengingat sifat pekerjaan yang berbahaya, keselamatan adalah yang terpenting dalam pengelasan bawah air. Sebelum penyelam masuk ke air, ada pemeriksaan peralatan yang ketat. Setiap peralatan diperiksa untuk memastikan kondisinya sempurna. Komunikasi adalah kunci di bawah air. Penyelam tetap berhubungan terus-menerus dengan tim permukaan. Mereka menggunakan sistem komunikasi khusus yang terpasang di helm mereka. Ini memungkinkan mereka untuk melaporkan masalah dan menerima instruksi. Penyelam terus memantau tekanan udara mereka. Mereka membawa persediaan udara cadangan jika terjadi keadaan darurat. Tetapi bahkan dengan semua tindakan pencegahan, hal-hal yang salah bisa terjadi. Itu sebabnya selalu ada penyelam siaga yang siap untuk terjun dan membantu jika diperlukan. Latihan darurat rutin juga penting. Hati ini memastikan perintah apa harus during Mrs. Krisis. Bagian 7. Pengelasan bawah air beraksi. Aplikasi dunia nyata. Aplikasi pengelasan bawah air sangat luas dan beragam, memainkan peran penting dalam beberapa industri. Mari kita mulai dengan industri minyak dan gas. Tukang las bawah air sangat penting untuk membangun dan memelihara anjungan minyak dan pipa lepas pantai. Mereka memperbaiki pipa yang rusak dan membangun yang baru, memastikan aliran minyak dan gas yang lancar dari dasar laut ke rumah kita. Di industri maritim, mereka memperbaiki kapal, kapal selam, dan struktur bawah air lainnya. Mereka menambal lambung, memperbaiki baling-baling, dan melakukan perbaikan penting lainnya, menjaga agar kapal-kapal ini tetap mengapung dan beroperasi. Pengelasan bawah air juga memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara jembatan, bendungan, dan pelabuhan. Mereka memperbaiki struktur penyangga bawah air, memastikan infrastruktur penting ini tetap aman dan sehat. Mereka bahkan berkontribusi pada penelitian ilmiah, membantu membangun dan memelihara laboratorium dan observatorium bawah air. Bagian 8. Menjawab panggilan kedalaman. Karier dalam pengelasan bawah air. Pengelasan bawah air bukanlah pekerjaan kantoran biasa. Ini adalah karier yang menuntut yang membutuhkan perpaduan unik antara keterampilan dan rasa haus akan petualangan. Pertama dan terpenting, kamu harus menjadi tukang las bersertifikat. Nyaman bekerja dengan berbagai teknik pengelasan. Kamu juga harus menjadi penyelam komersial bersertifikat, mampu bekerja dengan aman dan efektif di lingkungan bawah air. Tukang las bawah air bukan hanya pekerja terampil, mereka adalah pemecah masalah. Mereka perlu berpikir cepat dan beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Bekerja dalam kondisi yang seringkali sempit dan berbahaya, membutuhkan kekuatan fisik, stamina, dan toleransi terhadap ketidaknyamanan. Dan jangan lupakan kekuatan mental yang dibutuhkan. Pekerjaan ini membutuhkan keberanian dan kepala dingin di bawah tekanan. Jika kamu mencari karier yang menggabungkan keterampilan keras dengan eksplorasi bawah air, ini mungkin pekerjaan yang tepat untukmu. Bagian 9. Menyelam lebih dalam. Menjelajahi dunia teknologi ekstrem. Pengelasan bawah air hanyalah puncak gunung es dalam hal teknologi ekstrem. Dari kendaraan eksplorasi laut dalam hingga robotika canggih yang digunakan di lingkungan berbahaya, ada seluruh dunia teknologi yang menarik dan inovatif di luar sana. Jika kamu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang alat dan teknik yang mendorong batas-batas apa yang mungkin, saya mendorong kamu untuk menyelam lebih dalam. Jelajahi sumber daya online, film dokumenter, dan artikel yang membahas dunia teknologi ekstrem. Temukan solusi cerdik yang dikembangkan oleh para insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi tantangan di lingkungan yang paling keras dan tidak kenal ampun. Dan siapa tahu, mungkin eksplorasi ini akan memicu hasrat untuk jalur karier yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Berlangganan saluran kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang episode mendatang yang menampilkan lebih banyak pekerjaan berani dan teknologi luar biasa yang mewujudkannya.
Sampai jumpa lagi, teruslah jelajahi hal-hal yang luar biasa.